Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Dan selamat bertemu kembali dalam renungan harian Katolik di masa Prapaskah, masa pertobatan kita. Hari ini kita mau merenungkan bahwa inti hukum adalah kasih. Kasih kepada Allah, kepada sesama dan alam ciptaan. Maka mari kita memperkaya kasih kita melalui bacaan-bacaan misa hari ini. Bacaan pertama diambil dari Nubuat Hosea bab 14 ayat 2 sampai dengan 10. Sebuah seruan dari Nabi Hosea supaya Israel bertobat sehingga mendapatkan kembali kasih dan berkat Tuhan. Hal ini dilambangkan secara ekologis. Menarik bahwa berkat Tuhan kepada Israel itu dilambangkan dengan kembalinya, dengan bangkitnya kesuburan tanah. Munculnya kembali keindahan bunga bakung, keindahan bunga mawar, dan semarak pohon zaitun. Lambang secara ekologis itu juga diberikan kepada Israel yang bertobat. Israel akan menjadi seperti pohon anggur yang berbuah lebat. Dan perlindungan Tuhan kepada Israel itu juga digambarkan secara ekologis. Seperti pohon sanubar yang rindang dan menghijau. Dan Israel akan mendapat buahnya. Maka dalam masa pertobatan ekologis kita, ada beberapa catatan untuk permenungan kita dalam masa Prapaskah ini, terutama permenungan pertobatan ekologis yang sedang kita jalankan di tahun 2026 ini. Yang pertama, ungkapan ekologis dalam Nubuat Hosea mengajak kita untuk melihat kasih kepada Allah itu terkait langsung dengan kasih kepada alam ciptaan. Maka Allah menggunakan secara ekologis lambang-lambang berkat yang akan diterima Israel apabila Israel bertobat. Dan kembalinya hidup Israel digambarkan juga secara ekologis, bukan? Seperti buah anggur yang memberikan kesegaran. Yang kedua, kelemahan kasih kepada Allah akan berakibat lemahnya penghargaan terhadap alam ciptaan. Karena jangan lupa Allah sendirilah sang pencipta alam ciptaan. Maka kelemahan cinta pada Allah juga akan mendorong kita untuk lemah atau paling tidak menghargai alam ciptaannya. Kiranya nubuat Hosea yang digambarkan secara ekologis itu menjadi sarana spiritual yang cocok untuk kita dalam melaksanakan masa pertobatan ekologis kita di tahun 2026 ini. Mari kita juga memperkaya bacaan dari bacaan Injil hari ini, yaitu Injil Markus bab 12 ayat 28b sampai dengan ayat 34. Soal hukum yang utama dan yang terutama. Hukum yang terutama yaitu mengasihi Allah dan sesama. Seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Tapi pernyataan ini belum selesai. Yesus kemudian menyambungnya dengan pernyataan yang berikutnya.
Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Maka baik kalau kita mencatat beberapa hal untuk menjadi permenungan kita. Yesus tidak hanya menjawab pertanyaan mana hukum yang paling utama, tetapi juga memberi penegasan hukum yang melengkapinya, yaitu hukum yang kedua. Kedua hukum itu tidak bisa dipisahkan karena Yesus memberi penegasan bahwa tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Oleh karena itu, mengasihi Tuhan dan sekaligus sesama adalah hukum utama. Seperti mata uang yang kedua sisinya memiliki nilai yang sama dengan gambar yang berbeda. Maka pesan untuk pertobatan prapaskah kita adalah yang pertama, semua praktik religius itu harus berujung pada kasih kepada Allah, sesama, dan ciptaan. Yang kedua, pada akhirnya Tuhan tidak akan bertanya berapa banyak doa yang kita ucapkan, tetapi berapa banyak kasih yang kita berikan pada sesama, ciptaan, dan hormat kita pada Allah. Yang ketiga, iman yang sejati selalu terlihat dalam cara kita memperlakukan orang lain dan juga cara kita memperlakukan alam ciptaan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, dalam masa pertobatan ini, mari kita menghindari kesalehan semu seperti ini. Kesalehan semu. Kita bisa rajin ibadah kepada Tuhan, tetapi melalaikan kasih kepada sesama. Kesalehan semu, kita bisa aktif dalam pelayanan rohani, tetapi sebenarnya kita hanya mau mengisi kekosongan batin kita saja dan lalai pada kasih yang diungkapkan pada sesama. Sebuah kesalehan semu, kita bisa aktif dalam pelayanan rohani, tetapi tidak melakukan pelayanan kepada sesama. Sikap yang kemudian bisa muncul dalam hidup kita sehari-hari adalah kita mudah menghakimi karena sudah merasa hidup beragama dengan baik. Sikap hidup yang kemudian muncul dari kesalehan semu itu, kita memaksakan pandangan hidup keagamaan kita pada orang lain yang seiman ataupun mungkin yang tidak seiman. Kesalehan semu itu juga bisa membuat kita lalai, bahkan bisa tidak peduli pada penderitaan orang lain karena kita sudah merasa cukup ibadah kita ke gereja, ikut kegiatan apapun yang sifatnya rohani sudah dianggap cukup. Maka mari kita melanjutkan pertobatan kita dengan langkah-langkah kasih. Mari kita menjadi peduli dengan sesama dan alam. Mari kita kembali kepada arah dasar keuskupan kita. Makin mengasihi dan berbagi. Kita pelihara program-program peduli dan berbagi yang sudah kita lakukan. Kita lanjutkan. Tetapi juga mari kita mewujudkan aksi-aksi nyata pertobatan ekologis kita di tahun 2026 ini. Dan semoga karenanya kita mendapatkan kasih karunia, pengampunan dan berkat dari Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.